Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahrul Rozi, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal. Bapak Ibu peserta SKPP yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa topik pembahasan pada kesempatan ini, yakni berkaitan tentang kerawanan pemilu dan pilkada. Dari topik besar kerawanan pemilu dan pilkada, saya ingin menyampaikan salah satu subtopiknya adalah tentang apa itu kerawanan. Nah, Bapak Ibu peserta SKPP yang daring yang saya hormati, sebelum kita bicara tentang kerawanan, apa itu kerawanan, secara umum saya ingin menjelaskan beberapa hal, yakni adalah sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1 disebutkan bahwasanya pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, ini yang dibunyi dalam undang-undang tersebut, undang-undang dasar tersebut adalah bagian dari azas-azas pemilu yang idealnya. Nah, yang berikutnya adalah dasar kita dalam melakukan tugas-tugas pengawasan melalui pendekatan pencegahan dan penindakan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Nah, Bapak Ibu peserta SKPP daring yang saya hormati, tentu kita ingin menjelaskan, pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan apa itu luber dan jurdil. Kita sering mendengar setiap pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kita pasti selalu mendengar apa itu luber dan jurdil. Luber itu adalah langsung. Langsung itu adalah pemilih secara langsung memberikan suara tanpa perantara. Nah, yang berikutnya adalah umum. Umum itu pemilihan berlaku bagi seluruh warga negara yang mempunyai hak sesuai dengan ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya adalah bebas. Bebas itu adalah setiap warga negara dapat menggunakan haknya sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dan paksaan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke TPS itu bebas untuk menentukan siapa yang akan dipilih baik dalam pemilu maupun pilkada. Rahasia, pilihan yang dipilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun. Nah, makanya fasilitas di tempat pemungutan suara itu ada biliknya, terus di belakangnya juga ditutupin layar, dan itu dijamin kerahasiaan setiap pemilih yang memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jujur, semua pihak yang terlibat harus bersikap dengan jujur. Karena memang Bapak Ibu peserta SKPP, jujur semua pihak yang terlibat, yang dimaksud adalah baik itu penyelenggara pemilunya, baik itu peserta pemilunya maupun pemilihnya juga harus bersikap yang jujur. Karena memang kami di penyelenggara ketika bersikap yang tidak jujur dan tidak prosedur dalam menjalankan tugas, tentu kami ada sanksi berkaitan tentang masalah etik. Yang terakhir adalah adil. Adil adalah semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan manapun. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimaknai dengan luber dan jurdil. Nah, luber dan jurdil, sekali lagi saya ingin menyampaikan, sesungguhnya itulah merupakan azas-azas pemilu dan pilkada dalam konteks pelaksanaan yang idealnya. Nah, berikutnya adalah berkaitan tentang tugas Bawaslu, yaitu melakukan pendekatan pencegahan dengan melakukan pemetaan kerawanan pemilu dan pilkada. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, apa itu kerawanan? Kerawanan itu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu dan pilkada yang demokratis. Nah, dari definisi ini, Bapak Ibu para peserta SKPP, tentu kita bisa menilai
apa-apa saja yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu dan pilkada. Bawaslu sesungguhnya telah melakukan proses pemetaan kerawanan. Salah satu pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah dengan melaunching indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu ini ada beberapa dimensi yang dilakukan dalam menentukan IKP, baik itu pemilu maupun pilkada, yakni dimensi konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, terus ada dimensi kontestasi, ada dimensi partisipasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mencoba dari 4 dimensi, saya hanya ingin mencoba mengangkat tentang dimensi pemilu yang bebas dan adil. Nah, pemilu yang bebas dan adil banyak isu-isu strategisnya, yaitu berkaitan tentang daftar pemilih yang bermasalah. Nah, saya ingin mengangkat tentang kerawanan daftar pemilih yang bermasalah ini, Bapak Ibu sekalian. Paling tidak ada 3 elemen daftar pemilih yang berkualitas. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah mutakhir, yang ketiga adalah komprehensif. Jika 3 elemen ini dilakukan, sesungguhnya dilakukan, benar-benar dilakukan, maka saya akan menjamin dan kita semua akan menjamin daftar pemilih kita akan berkualitas. Proses tahapan daftar pemilih adalah salah satu tahapan yang sangat krusial, karena sesungguhnya tahapan daftar pemilih ini merupakan ujung tombak dari tahapan-tahapan yang lain. Jika daftar pemilih ini bermasalah, maka tahapan-tahapannya juga akan berimbas, termasuk masalah tahapan logistik, termasuk juga akhir dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kita bisa bayangkan, jika daftar pemilih kita bermasalah, maka kita akan menemukan juga nanti pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga akan bermasalah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita harapkan dalam 3 elemen daftar pemilih yang berkualitas. Yang tadi adalah akurat, yang kedua adalah mutakhir, yang ketiga adalah komprehensif. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian pembahasan kita berkaitan tentang subtopik apa itu kerawanan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu para peserta SKPP daring. Terakhir, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian dan bisa nanti dikerjakan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah coba Bapak Ibu mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang terjadi pada pemilu dan pilkada di daerah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Yang pertanyaan kedua adalah coba sebutkan apa itu akurat, apa itu mutakhir, dan apa itu komprehensif. Mungkin itu 2 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menambah menambah keilmuan dan wawasan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bisa membuka ruang untuk berdiskusi. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.